semuanya, selamat datang kembali di channel Dr. Francisca di Prancis. Untuk di video kali ini gue akan membahas tentang apakah ibu hamil bisa melakukan ibadah puasa atau tidak. Sebelumnya gue mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua yang menjalankan. Oke, sebelum gue lanjut lagi, buat teman-teman yang mungkin baru ketemu atau baru join dengan channel ini, jangan lupa untuk support channel ini supaya channel ini bisa semakin berkembang lagi. Caranya gampang banget, kalian tinggal subscribe yang untuk yang belum subscribe, kemudian like videonya kalau kalian memang suka dengan videonya. Kemudian jangan lupa juga komen. Kalian boleh komen, boleh tanya-tanya, boleh konsultasi di kolom komentar ya. Kemudian jangan lupa juga di-share video ini supaya video ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Oke, seperti yang kita ketahui, banyak sekali teman-teman di luar sana ya yang masih bertanya-tanya, apakah boleh dok ibu hamil menjalankan ibadah puasa? Oke, gue sudah baca juga beberapa literatur, gue sudah baca juga beberapa penelitiannya. Salah satu penelitian yang gue baca ada di NBCI. Kalian bisa baca di kolom komentar, itu nanti akan gue taruh penelitiannya, linknya, kalian bisa klik di situ. Jadi menurut kesimpulan dari penelitian ini ya, hubungan antara ibu hamil dengan ibadah Ramadan. Di situ ditulis sebenarnya tidak ada kelainan signifikan yang bisa ditimbulkan dari ibu yang menjalankan ibadah puasa, baik itu pada berat badan janinnya, baik itu pada tinggi janinnya maupun lingkar kepala janin. Sebenarnya tidak ada hubungannya gitu. Maksudnya tidak ada hasil negatif yang ditimbulkan dari ibadah Ramadan itu sendiri terhadap ibu hamil. Tetapi ada hasil signifikan yang ditimbulkan pada ibu hamil trimester 1 yang menjalankan ibadah Ramadan atau ibadah puasa. Di situ ditemukan ada kurang lebih 1,5% ya kemungkinan terjadinya berat badan bayinya lebih rendah gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa protokol atau aturan-aturan yang bisa dijalankan oleh teman-teman yang mungkin sekarang sedang hamil dan tetap ingin menjalankan ibadah puasa. Protokol pertama atau aturan pertama buat teman-teman yang hamil tapi tetap ingin menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, tidak ada kelainan atau gangguan saat kehamilan, terutama pada trimester pertama ya. Misalnya buat teman-teman yang masih sering mual muntah, kemudian mungkin beberapa waktu lalu sempat terjadi flek, itu gue sarankan mungkin tidak usah menjalankan ibadah puasa terlebih dahulu karena risikonya cukup tinggi, terutama yang di trimester pertama. Kemudian protokol kedua buat teman-teman yang memang punya penyakit bawaan, misalnya kalian punya hipertensi, punya diabetes yang harus konsumsi obat dalam jangka waktu lama selama kehamilan, saran gue juga tidak perlu menjalankan ibadah puasa terlebih dahulu ya. Di sini gue tidak membahas untuk segi pandangan agamanya karena gue tahu kalian lebih mengerti ya. Di sini gue membahas tentang pandangan dari sisi kedokterannya, dari sisi medisnya ya. Oke, yang ketiga protokol selanjutnya adalah buat teman-teman yang tetap menjalankan puasa harus memperhatikan nutrisinya. Memperhatikan nutrisi saat sahur dan saat berbuka ya, karena yang ditakutkan apa pada ibu hamil bukan hanya sekedar nutrisi, asupan nutrisinya saja, tapi juga masalah dehidrasi, terutama buat kalian yang tinggal di daerah yang cukup panas ya, ini sangat-sangat berisiko ya. Jadi buat teman-teman asupan cairannya ya harus cukup memadai gitu ya, minum yang cukup ya, minimal 2 liter per hari karena ini sangat penting. Belum lagi pada ibu hamil tuh risiko terjadinya infeksi saluran kemih itu juga cukup meningkat. Jadi jangan lupa untuk rajin minum air. Kemudian aturan atau protokol yang keempat adalah buat teman-teman ya yang sedang hamil kemudian sekarang memutuskan untuk melakukan ibadah puasa ya. Yang kalian harus perhatikan kalau seandainya di tengah-tengah menjalankan ibadah kalian merasa kurang enak badan ya, keliengan ya, ibarat kata gitu, mata berkunang-kunang, kemudian kalian merasa dehidrasi, jangan segan-segan untuk membatalkan puasa kalian ya. Tujuannya kenapa? Itu berarti sudah sinyal dari tubuh kalian butuh cairan, tubuh kalian butuh gula ya. Jadi kalian harus cepat
makan atau cepat minum gitu. Jadi jangan jangan ragu-ragu gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya sudah ada sinyal dari badan kalian, saya sudah tidak kuat atau atau sudah harus minum, itu ya jangan dipaksakan. Oke, jadi intinya kenali tubuh kalian. Kalau memang misalnya sudah tidak kuat, jangan ragu-ragu. Oke. Kemudian protokol yang kelima adalah istirahat yang cukup. Aturan yang kelima adalah istirahat yang cukup saat menjalankan ibadah puasa. Jangan terlalu banyak berkegiatan. Kalian boleh tetap berkegiatan ya, tapi yang ringan-ringan saja, jangan yang berat-berat ya. Kemudian yang keenam ya, walaupun sedang beribadah puasa ya, usahakan tetap melakukan olahraga. Olahraga yang bisa dilakukan seperti misalnya yoga, senam hamil yang ringan-ringan saja ya. Karena ini sangat-sangat membantu juga untuk menjaga stamina ibu hamil. Oke. Kemudian selanjutnya yang ketujuh ya, jangan segan-segan cari informasi lebih, apalagi menjelang buat teman-teman yang mungkin sudah masuk trimester akhir menjelang masa persalinan. Ya ini juga sangat penting. Cari informasi sebanyak mungkin ya selama kehamilan, selama bulan puasa ini. Cari informasi tambahan gitu ya mengenai nutrisi, vitamin segala macam ya. Untuk vitamin juga jangan segan-segan untuk konsumsi vitamin ya, multivitamin, terutama buat teman-teman yang memang ada indikasi anemia. Kalian bisa menambahkan tablet RFE atau suplemen penambah darah. Kalian bisa gunakan itu juga, konsumsi itu juga. Oke, itu aja untuk tips buat teman-teman yang sedang hamil untuk menjalankan ibadah puasa. Sekali lagi buat kalian, kenali tubuh kalian, kenali sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh kalian. Kalau misalnya memang tubuh kalian merasa kurang nyaman atau sudah tidak enak, jangan segan-segan untuk membatalkan puasa kalian. Intinya seperti itu ya. Sekali lagi, gue tidak membahas dari segi agamanya, tapi gue membahas lebih dari segi kesehatannya. Oke, sekali lagi selamat berpuasa buat teman-teman semua. Jangan lupa share videonya supaya videonya bisa lebih bermanfaat lagi. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.